Halo semuanya, kembali lagi pada video saya. Namun pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang telaah buku guru, buku siswa, RPP, serta silabus. Perkenalkan, nama saya Clara Intan, NPM 5021086, mata kuliah telaah kurikulum dari kelas 4C. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu buku guru dan buku siswa. Buku guru merupakan panduan bagi seorang guru atau pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Buku guru ini berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kemudian untuk buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dapat dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Kemudian, peran dan fungsi buku siswa yang dapat kita rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, sebagai penghubung antar guru, sekolah, serta orang tua. Yang ketiga, sebagai lembar kerja siswa. Yang keempat, hasil kerja siswa dapat dimanfaatkan dalam penilaian. Yang kelima, media komunikasi antara guru dan siswa. Dan yang keenam adalah sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Kemudian, analisis buku guru dan buku siswa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis buku adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesesuaian isi buku dengan standar kompetensi lulus, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Buku yang digunakan di kelas hendaknya sudah dicek kesesuaiannya dengan kurikulum yang akan digunakan. Kemudian, kecakupan materi. Materi yang terdapat dalam buku siswa perlu dapat kita analisi dari segi kecukupan materi yang ditinjau dari segi cakupan konsep atau materi esensial serta alokasi waktu yang akan dibutuhkan. Kemudian kedalaman materi. Dalam melakukan analisis terhadap kedalaman materi yang tertuang dalam buku perlu ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Yang terakhir, kebenaran materi. Analisis buku juga sekaligus melihat kebenaran akan materi contoh maupun latihan yang dituliskan. Kemudian, kesesuaian pendekatan yang digunakan dan kesesuaian penilaian. Kemudian silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengolahan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus juga merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk satu SK dan KD. Kemudian materi yang terakhir yaitu RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Kemudian langkah-langkah penulisan RPP. Menulis yang pertama yaitu menuliskan identitas mata pelajaran, kemudian menuliskan standar kompetensi, menuliskan kompetensi, kemudian indikator kompetensi, merumuskan tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan, merumuskan kegiatan pembelajaran, menentukan media atau alat, bahan, serta sumber belajar, dan yang terakhir adalah penilaian hasil belajar. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya, semoga bisa dimengerti dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah!